dan tenaga serta pikiran kita yang banyak. Karena memang Islam itu agama yang sempurna, mengikuti segala hukum yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk kemaslahatan hidup mereka di dunia dan kemaslahatan hidup mereka di akhirat. Maka mau tidak mau akan menuntut kondisi yang seperti ini untuk kita memenuhi, menghiasi hari-hari kita. Dalam setiap harinya kita memberi atau mengambil kesempatan untuk mengkaji hukum-hukum agama Islam, baik terkait dengan akidah ataupun terkait dengan iman dan ibadah, atau terkait dengan muamalah dan akhlak serta adat Islam yang telah Allah berlakukan untuk kita semua. Namun pembahasan kita pada kajian malam hari ini adalah seputar permasalahan yang cukup mudah di satu sisi, namun di sisi yang lain menjadi sulit karena jauhnya umat atau semakin jauhnya umat dari bimbingan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Banyak dari kalangan umat Islam yang mencoba untuk memberikan usulan atau isi makhraj, solusi jalan keluar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Harus kita akui bahwa keadaan umat Islam secara menyeluruh di muka bumi ini dalam keadaan yang memprihatinkan, baik dari akidah mereka, memprihatinkan juga dari sisi ibadah mereka, dan juga memprihatinkan dari sisi akhlak dan adat mereka. Ini semua akhirnya berakibat semakin terpuruknya harga diri umat Islam, wibawa umat Islam, sehingga kaum muslimin tidak lagi berwibawa di hadapan umat-umat yang lainnya. Tentunya ini adalah suatu musibah yang menimpa kepada kita, suatu malapetaka yang mau tidak mau kita semua harus punya andil untuk mencarikan jalan keluar yang sebenarnya. Jalan keluar itu sudah ada. Dalam beberapa hari yang lalu atau hampir sebulan yang lalu, kaum muslimin, saudara-saudara kita di Palestina dibantai, dibunuh, diperangi. Ini adalah salah satu bentuk akibat dari yang tadi saya sebutkan tentang kondisi kaum muslimin yang sangat memprihatinkan. Sikap terbaik dalam permasalahan seperti ini adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi
dalam mencari jalan keluar. Jangan sampai dalam kondisi seperti ini kita masih mencari alternatif solusi, alternatif jalan keluar selain kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena akan semakin umat ini jatuh dalam jurang kehancuran. Ketika berbagai logika, berbagai wahyu telah dikedepankan terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasul, di saat seperti itu umat ini akan semakin memprihatinkan. Musibah yang menimpa kita ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah tersebut menimpa kepada kalian, tidaklah sebuah malapetaka menimpa kepada kalian, wahai umat, tidak lain dikarenakan dosa-dosa kalian. Allah sebenarnya telah memberikan kepada kita nikmat. Allah telah memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmat dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, nikmat dengan diturunkannya Al-Quran, nikmat dengan dipersatukannya kaum muslimin dan dimenangkannya kaum muslimin serta berwibawanya umat Islam ini. Sebenarnya itu sudah pernah ada dan dirasakan oleh umat. Dan Allah tidak akan pernah merubah keadaan ini. Allah tidak akan pernah menggantinya dengan yang selainnya, dengan bentuk musibah, kecuali memang kita sendiri yang berubah. Oleh karena itu Allah menyatakan, "Dzalika bi'annahu lam yakun, dzalika bi'anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian karena tidak sama sekali Allah akan merubah suatu nikmat yang pernah Allah karuniakan kepada suatu kaum, nikmat ketentraman, nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan, nikmat rezeki yang barokah, nikmat ukhuwah, nikmat wibawa umat Islam. Tidak akan pernah Allah menggantinya atau merubahnya kecuali mereka sendiri yang akan merubahnya dengan tidak adanya syukur, tidak adanya kesungguhan di dalam beriman dan bertakwa, tidak adanya kesungguhan dan keseriusan di dalam beramal dengan syariat Allah. Ini kondisi yang menimpa kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk negeri tersebut mau beriman dan bertakwa, beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertakwa, beramal dengan aturan ketentuan syariat Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kemudian dijelaskan dan dijabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya mereka mau seperti ini, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Pasti aku akan bukakan pintu-pintu barakah dari langit dan pintu-pintu barakah dari bumi. Barakah pada rezeki mereka, barakah pada keluarga dan putra-putri mereka, barakah pada masyarakat mereka, barakah pada ibadah mereka, barakah pada negeri mereka dan seluruh urusannya. Tapi kata Allah, mereka tidak mau melakukan itu semua. Akhirnya aku timpakan kepada mereka akibat perlakuan mereka sendiri.
Ayat-ayat yang kita sebutkan dan kita dengarkan bersama ini sebenarnya ayat-ayat introspeksi. Ayat-ayat untuk kita ketika hendak mencari jalan keluar, itu langsung yang ditunjuk diri kita. Karena memang itulah budaya umat Islam, budaya yang telah Allah letakkan bersama Rasulnya adalah budaya mengoreksi diri, bukan budaya mencari ambil kita. Allah mengingatkan ini semua. Maka kita punya suatu kesimpulan dari beberapa ayat ini. Apa yang menimpa kaum muslimin sekarang yang tidak mungkin kita sebutkan. Kadang-kadang musibah dalam bentuk bencana alam, musibah pada keluarga, musibah pada masyarakat, dan yang lainnya, hilangnya rasa aman, hilangnya rasa tentram dalam kehidupan sosial atau masyarakatan, dan berbagai musibah yang lain. Ayat-ayat yang tadi kita dengarkan itu sekaligus memanggil kita semua umat Islam, siapapun dia, dimanapun dia, dari manapun dia, untuk semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada bimbingan cahaya. Cepat karena memang kondisinya semakin hari semakin gawat. Kondisinya semakin hari semakin umat Islam didorong ke ketiduran. Nggak bisa kita bersantai sebelum datangnya azab yang lebih besar, dan tidak hanya di satu wilayah tertentu azab itu akhirnya merata menimpa semua pihak. Berbagai kemungkaran terjadi di muka bumi ini, berbagai pelanggaran dan kemaksiatan dilakukan oleh umat Islam. Peribadatan kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bertawakal kepada makhluk, mencari barokah kepada selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingkari atau dilanggar perintahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diabaikan nasihat-nasihatnya oleh umat ini. Padahal mengabaikan, tidak mengamalkan atau melanggar perintah Rasul itu adalah salah satu sebab musibah. Salah satu sebab musibah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim." Waspadalah, hati-hatilah mereka yang menyelisihi perintah Rasul. Kata mufassirin, yang menyelisihi yukhalifu aqidatahu wa sabilahu wa manhajahu wa ibadatahu. Menyelisih Rasul, yang menyelisih akidahnya Rasul, menyelisih manhajnya Rasul, menyelisih ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam urusan agama. Apa akibatnya? An-tusibahum fitnah. Akan menimpa kepada mereka fitnah. Apa itu fitnah? Kata Imam Ibnu Katsir, yakni dalam bentuk penyakit hati, penyakit qalbu. Untuk qalbu ini cenderung membuat atau menjadikan bagi Allah tandingan dalam peribadatan, yakni kesyirikan dan enggan untuk bertauhid. Kecenderungan qalbu untuk selalu menyelisihi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berat untuk melaksanakan petua dan nasihat Rasulullah. Penyakit qalbu untuk cenderung berat beramal soleh akibat melanggar perintah Rasul.
satu perintah dilanggar, maka berenteng. Mengakibatkan pelanggaran berikutnya. Ini fitnah yang dimaksud dalam ayat ini. Aw yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa kepada mereka azab yang pedih yang di dunia ini. Azab itu bermacam-macam bentuknya. Azab itu beragam bentuk. Termasuk tercerai-berainya umat Islam ini, semakin melemahnya kaum muslimin, hilangnya wibawa kaum muslimin, beraninya musuh-musuh umat Islam, ini termasuk azab, musibahnya. Apa sebabnya? Melanggar Rasulullah. Siang dan malam Rasulullah dilanggar dalam urusan pribadi, dilanggar Rasulullah dalam urusan rumah tangga, dilanggar Rasulullah dalam urusan sosial kemasyarakatan, dilanggar Rasulullah dalam urusan akidah, iman. Rinciannya mungkin tidak cukup waktu yang sempit ini untuk membahas secara rinci satu persatu jenis-jenis pelanggaran yang ada di tengah umat. Berarti jalan keluar utama dari permasalahan ini semua adalah kembali kepada penerapan dinullah. Di waktu yang sama sekarang kita sedang di masjid, kita ini pula Allah dilanggar dan dimaksiati. Kesyirikan dan kesyirikan. Musibah terjadi, bukannya berdoa kepada Allah dengan sebenar-benar doa, mengoreksi amalnya, justru malah menyembelih kambing atau sapi dilemparkan ke tempat tersebut sebagai sesajen. Ketika mengalami musibah dalam rumah tangganya, ketidaktentraman dalam rumah tangganya, bukannya dia kembali beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, berdoa dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, justru dia datang ke tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat, malah dia minta ketentraman untuk keluarganya di tempat-tempat tersebut. Telah dijadikan bagi Allah tandingan dan sekutu. Allah marah. Allah yang marah. Kalau Allah itu marah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Kalau Allah sudah mengendaki suatu musibah dan malapetaka untuk suatu kaum, tidak ada satu pihak pun yang bisa menolaknya. Dan tidak ada lagi bagi mereka penolong yang bisa menyelamatkan mereka selain Allah. Para hadirin yang saya muliakan, ini kondisi umat. Moral mereka pun begitu. Moral putra putri muslimin dan akhlak mereka sudah tidak lagi berakhlak dengan akhlaknya Islami. Dalam sekolah mereka, dalam pergaulan mereka, begitu juga ketika berhubungan dengan orang tua, sudah tidak lagi moral dan akhlaknya itu moral yang Islami. Berhubungan dengan orang tua, berinteraksi dengan orang tuanya, dia berinteraksi dengan teman-teman sejawatnya dengan perkataan-perkataan yang kasar. Ini adalah satu dosa. Ini adalah salah satu dosa besar yang terjadi di tengah umat, yang sulit untuk diketahui berapa kuantitasnya. Tapi terjadi siang malam, pagi, sore, setiap waktu. Allah terus bilang, berbagai amalan-amalan
terjadi di tengah umat ini, berbagai akidah-akidah terjadi di tengah umat ini, bukan dari jenis amalan ibadah atau akidah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terus bermunculan. Maka sebagai akibatnya adalah sekarang kita merasakannya. Kalau sudah seperti ini, maka jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah, kembali untuk mengamalkan syariat Allah pada masing-masing pribadi dahulu. Bermula dari pribadi-pribadi, kemudian rumah tangga. Salah satu syariat contoh yang sekarang sudah banyak diabaikan oleh kaum muslimin, salah satunya saja Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengilah diri kamu sendiri dan keluarga kamu dari azab an-nar. Sekarang ini perintah di dalam Al-Quran. Kalau ada perintah di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Rasul, itu hukum yang bisa diambil dari sana adalah wajib namanya. Wajib itu apabila tidak ditinggalkan atau tidak dilakukan, maka pelakunya berdosa. Sekarang kita lihat, banyak dari kepala-kepala rumah tangga umat Islam, dan ini sekaligus saya ingatkan, jangan kita bermimpi dan berkhayal untuk terciptanya syariat Islam di bumi kita kalau syariat Islam sendiri tidak diterapkan di rumah tangga kita. Jangan sampai kita bermimpi dan berkhayal untuk negara kita menjadi negara Islam, sementara pribadi-pribadi Muslim tidak menerapkan syariat Islam di rumah tangga. Contoh, di antara perkara yang bisa menyeret kita dan keluarga kita ke dalam an-nar, bahkan wal'iyadu billah, na'udzubillah min dzalik, bisa membuat kita dan juga putra-putri kita kekal di jahannam, adalah kesyirikan. Kalau kita meninggal dunia belum bertobat dari kesyirikan. Syirik adalah dosa yang bisa membuat pelakunya kekal di jahannam. Kalau dia meninggal dunia menghembuskan nafas terakhirnya belum bertaubat dari kesyirikan tersebut. Sekarang ini kesyirikan telah masuk ke rumah tangga kaum muslimin. Media-media kesyirikan pun menyerang rumah-rumah kita melalui televisi, melalui surat kabar, promosi kesyirikan, promosi dukun-dukun masuk ke rumah tangga. Istri kita melihat dan mendengar, putra-putri kita melihat dan mendengar. Nah, kewajiban kepala rumah tangga adalah kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar. Bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari an-nar. Ternyata benteng itu terjebak masuk ke rumah kita. Bukan dukunnya yang harus masuk ke rumah, tapi promosi dan ajakan untuk berbuat kesyirikan masuk ke dalam telinga dan pandangan putra-putri kita. Siapa yang bisa menjamin kalau untuk putra-putri kita akan selamat dari kesyirikan? Kalau ternyata syaitan menghiasi kesyirikan itu di kolbu istri kita, kemudian dia coba-coba, na'udzubillahi min dzalik. Satu perintah Allah dalam Al-Quran, ini syariat sudah dilanggar oleh kaum muslimin. Belum lagi masuk juga ke rumah tangga kaum muslimin, berbagai iklan dan promosi akhlak-akhlak orang-orang kafir dan kemaksiatan. Gak cukup waktu untuk disebutkan satu persatu. Saya kira hadirin semua memahami yang saya maksudkan. Luar biasa.
satu syariat ini sudah dilanggar. Satu syariat itu dilanggar oleh umat. Bagaimana mungkin di bumi ini akan direalisasikan oleh Allah syariat itu berjalan? Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayatnya, dan sekali lagi kita renungi baik-baik dan kita koreksi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Kalimat yang ringan sering didengar dan didengung-dengungkan. Iman apa yang dimaksud? Iman yang bagaimana yang Allah tuntut? Butuh waktu untuk mempelajarinya, untuk kita banyak mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah dan apa yang telah dibimbingkan oleh para ulama. Globalnya adalah iman yang sesuai dengan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya, dipahami oleh sahabat Rasul dan diamalkan, kemudian diwariskan kepada yang berikutnya. Ini iman yang dituntut. Oleh karena itu Allah menyatakan tentang imannya para sahabat itu, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi shiqaq. Kalau seandainya mereka, kata Allah, mau beriman seperti imannya kalian, bimithli ma amantum, siapa antum pada waktu itu? Rasulullah dan para sahabatnya. Maka sungguh mereka akan berada di atas hidayah. Tapi kata Allah, kalau mereka berpaling dari iman yang seperti ini, sungguh mereka akan tercerai-berai. Benar. Umat tercerai-berai akibat menyelisihi cara berimannya Rasul dan cara berimannya para sahabat, para wali-wali Allah. Kalau di zaman ini ada para wali, sahabat itu wali tertinggi setelah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah, Khadijah dan yang lainnya, itu semua peringkat tertinggi yang sudah Allah nyatakan sebagai orang-orang yang selamat dan berjanji jannah. Maka iman mereka dijadikan tolak ukur. Untuk itu butuh waktu untuk mempelajari bagaimana imannya sahabat, bagaimana akidahnya mereka. Kalau kajian hanya sepekan sekali membutuhkan waktu 20 tahun. Keburu kita didatangi oleh malakul maut, nggak sempat mengoreksi akhirnya. Masuk ke kubur, bertemu dengan malaikat yang akan meminta pertanggungjawaban, bertanya kepada kita. Dalam keadaan kita belum sempat mengoreksi. Oleh karena itu, saya katakan tadi, kondisinya sangat darurat, emergensi sekali, harus cepat, nggak bisa santai-santai. Serangan syubhat dan syahwat itu terus menerus. Syubhat keraguan di dalam memahami Islam dan syahwat. Depan belakang syahwat, kanan kiri syahwat terus mengejar kita dan putra putri kita. Kalau kita nggak cepat, maka kita akan hancur. Na'udzubillah. Lebih baik walaupun kita juga berlindung kepada Allah, musibah itu menimpa kepada badan dan fisik kita dibandingkan musibah itu menimpa kepada qalbu dan iman kita. Ini berat. Maka dari itu para hadirin, Allah mempersyaratkan dalam janjinya, Allah telah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh itu memenuhi dua syarat. Pertama, amalan yang dilakukan karena Allah, ikhlas murni mengharapkan ridha Allah.
bukan untuk kepentingan yang lainnya dan tujuan-tujuan lain. Satu. Syarat kedua, amalan tersebut baik itu ibadah ataupun akidah, iman dan yang lainnya harus sesuai dengan bimbingan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian wahai kaum mukminin pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Teladan yang baik dalam semua urusan. Dalam urusan ibadah Rasulullah uswatun hasanah. Dalam urusan berzikir Rasulullah itu uswatun hasanah. Dalam urusan iman, dalam urusan dakwah, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan bermasyarakat, dalam urusan perjuangan dan yang lainnya, Rasulullah uswatun hasanah. Ini syarat kedua. Iman dan amal soleh. Apa yang Allah akan berikan kalau terwujud iman dan amal soleh? Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim." Aku akan berikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Subhanallah. Kekuasaan yang Allah berikan, sebagaimana telah Allah berikan kepada orang-orang yang beriman sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan akan Allah kokohkan posisi agama mereka yang telah Allah ridhai untuk mereka, yaitu Islam. Kokoh berwibawa. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan aku akan gantikan perasaan takut, mencekam, khawatir yang menimpa mereka, takut musibah, takut bencana, takut keganasan musuh, kaum kufar, maka Allah akan gantikan menjadi perasaan yang aman, tentram, hidup enak. Ini janji Allah yang tidak pernah memiliki janjinya. Kita banyak berdoa kepada Allah dalam banyak kesempatan. Umat Islam berdoa meminta keselamatan, minta perlindungan. Ya Allah, lindungi kami dari musibah. Ya Allah, lindungi kami dari musuh-musuh kami. Ya Allah, hancurkan musuh-musuh kami. Ya Allah, doa bahkan pakai qunut nazilah segala. Luar biasa. Tapi coba kita dengarkan beberapa nasihat Rasul. Kenapa kok kita masih terus-terusan begini kondisinya? Semakin hari semakin terpuruk umat ini. Sulit, seolah-olah mau dibentuk sulit. Sangat. Salah satu sebabnya doa kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengabulkan doa kita. Disebutkan oleh para ulama mawani' qabul doa, pencegah, penghalang terkabulkannya doa. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Allah menyatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Detail cantik. Rasulullah menyatakan, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin." Sesungguhnya Allah itu thayyib, Allah itu baik, dan tidaklah menerima dari hambanya dari berbagai amalan kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sebuah perintah yang dengan perintah itu juga Allah perintahkan para rasul. Berarti serius ini masalah. Sampai Rasulullah memberi mukadimah bahwa satu hal ini Allah memerintahkan kepada kaum mukminin sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada para rasul.
Qala Allah Ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'amalu salihah inni bima ta'maluna alim. Wahai sekalian Rasul, makanlah dari makanan yang halal dan beramal solehlah kalian. Sesungguhnya aku maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan, yang kalian amalkan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah menyebutkan ayat terkait dengan kaum mukminin. Kalau tadi terkait dengan siapa? Para rasul. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari perkara yang halal, dari rezeki yang telah aku berikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajul yutilu sabar as'ada aghbar yamuddu yadayhi ila as-samaa wa yaqulu ya rabbi ya rabbi. Kemudian Allah menyebutkan seorang pria yang telah melakukan perjalanan yang panjang sebagai seorang musafir. Ada rambutnya itu tidak karuan karena sudah dia dalam perjalanan panjang, penuh dengan debu tubuh dan pakaiannya. Kemudian orang ini mengangkat tangannya ke langit menyatakan dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, meminta berbagai kebutuhannya kepada Allah. Subhanallah. Sekian permasalahan terwujud pada orang ini yang bisa menjadi sebab diterimanya doa. Pertama, safar yang panjang. Doanya seorang musafir itu lebih dikabulkan oleh Allah dibandingkan doanya orang yang mukim. Satu. Kedua, dalam kondisi badan yang seperti itu menunjukkan dia benar-benar orang yang butuh. Yang ketiga, mengangkat tangannya ke langit, dan mengangkat tangan itu salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Allah Subhanahu menyatakan, "Innallaha yastahi idza da'a 'abduhu wa rafa'a yadayhi an yaruddahu sifra." Allah itu malu ketika seorang hamba yang berdoa mengangkat kedua tangannya untuk mengembalikan kedua tangan ini tanpa hasil apapun. Allah malu untuk tidak mengabulkan ketika seorang hamba mengangkat tangannya dengan doa. Berarti sudah ada berapa? 3 perkara. Berikutnya, orang ini mengulang doanya tidak bosan, meminta ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Salah satu sebab diterimanya doa itu adalah al-ilhah, mengulang-ulang dan berkesinambungan, tidak bosan, tidak terburu-buru. Terus dia minta ya Allah, ya Allah. Kemudian Allah melanjutkan, wa mar'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram. Tapi makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, pakaian yang dia pakai, semuanya bersumber dari yang haram. Fa'anna yustajabu lahu, mana mungkin Allah akan mengabulkan doa. Lah sekarang bagaimana kondisi umat? Kita sedang berbicara tentang umat dan kita termasuk umat. Berbagai penghasilan haram di tengah umat itu terjadi, penipuan, pengurangan hak saudaranya, mengurangi timbangan di pasar-pasar, berbagai bentuk kecurangan terjadi, transaksi-transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat syariat Allah, riba telah menyerang rumah-rumah kaum muslimin, masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Bagaimana akan ditolong oleh Allah? Bagaimana umat ini akan dijawab doanya oleh Allah dalam keadaan musuh kita hadis dan sangat berambisi untuk menghancurkan kita dengan kekuatannya? Mau kemana kita? Allah menyatakan, wa in yansurkumullah fala ghaliba lakum
wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kalau Allah sudah mau menolong kalian, melindungi kalian, memberikan kemenangan pada kalian, wahai umat, maka tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan kalian. Tetapi kalau Allah sudah tidak mau menolong kalian, kalau Allah sudah berlepas diri dari kalian, lalu siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah? Siapa? PBB? Atau kita menunggu belas kasih mereka? Nah, jangan menunggu belas kasih mereka. Allah itu satu-satunya. Nah, pintu satu-satunya ini sudah kita tutup dengan maksiat-maksiat kita. Maksiat umat yang banyak. Lalu mau kemana? Mau kemana kita? Putus harapan. Tapi Allah memanggil kita. Ayo kembali. Tahu tak? Cepat kembali pada saya Allah. Subhanahu sudah memasuki waktu Isya. InsyaAllah kita akan masukkan sholat Isya dahulu, kemudian kita lanjutkan baca semua kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.